Dok. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mulai dari yang pertama ya. Ini kemarin banyak yang tanyakan sih, kok bisa sih misalnya kayak vaksin untuk virus itu lebih lama atau lebih susah dibuatnya dibanding mungkin obat-obat ataupun vaksin untuk misalnya bakteri seperti itu. Apa sih yang membuat virus itu lebih sulit atau lebih rumit ya dibanding mungkin mikroorganisme lain? Ya, jadi tidak bisa langsung dibandingkan bahwa vaksin untuk virus itu lebih sulit dibandingkan dengan vaksin untuk bakteri. Tidak bisa seperti itu. Mengapa? Yang dilihat itu bukan virusnya atau bukan bakterinya, tetapi bagaimana karakteristik setiap jenis dari virus itu dan juga setiap jenis dari bakteri. Kalau teman-teman mengetahui ya, sebetulnya contoh misalnya saat ini dunia ilmiah itu ingin mencari vaksin untuk menggantikan BCG, Mycobacterium, vaksin untuk mencegah TBC. Mengapa? Karena ingin apa men, mencari alternatif yang lain. Tetapi sampai hari ini para peneliti yang ingin mencari kandidat vaksin pengganti vaksin BCG pun sampai sekarang juga belum berhasil. Padahal mereka juga meneliti sudah belasan tahun gitu. Contoh lain adalah vaksin untuk parasit malaria, ya, untuk mengatasi penyakit malaria itu kan juga parasit, tapi penelitiannya sampai hari ini udah 30-35 tahun, tapi kita juga belum mendapatkan vaksinnya. Ya. Jadi yang dilihat itu bukan langsung dibandingkan, langsung dibuat kesimpulan umum bahwa vaksin untuk virus itu lebih sulit dibandingkan dengan vaksin untuk bakteri, tidak seperti itu. Ya, tetapi kita harus melihat karakteristik masing-masing virus dan masing-masing bakteri. Bagaimana karakteristik virusnya, kemudian bagaimana respon imunitas terhadap virus tersebut dari tubuh manusia gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa dibuat kesimpulan general bahwa untuk membuat vaksin virus itu lebih sulit dibandingkan dengan vaksin untuk bakteri. Meskipun ada sisi di mana vaksin untuk virus, terutama virus-virus yang RNA itu memang apa harus berhadapan dengan misalnya kemungkinan mutasi yang lebih tinggi karena virus RNA itu mudah sekali bermutasi. Nah, alhamdulillahnya mutasi itu tidak selalu terjadi pada area-area yang menjadi target dari antibodi yang dihasilkan oleh tubuh. Sehingga memang kembali lagi tadi, itu kembali lagi ke karakteristik masing-masing virus atau bakteri atau parasit, ya, sehingga tidak bisa dibuat kesimpulan general seperti itu. Ya, baik. Jadi ya memang ini bukan untuk kemudian dianu ya dok. Maksudnya memang tidak bisa dibandingkan seperti itu gitu. Meskipun memang Iya, ada bakteri yang memang juga sulit, ada juga virus yang kemudian juga sulit gitu. Cuma virus itu ada tipe-tipenya yang seperti virus RNA memang eh, apa ya ada potensi mengalami mutasi sehingga mungkin misal seperti COVID ini ya dok, virus RNA ya dok. iya ini juga virus RNA. Jadi mungkin butuh waktu ya untuk kemudian mengembangkan yang kemudian sampai bisa dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat umum gitu. Baik, terima kasih dok. Ini pertanyaan pertama tadi. Tuh, terus untuk pertanyaan kedua ini dok. Nah ini kan kemarin kita sempat ngadain apa ya semacam kajian juga dari sisi forensik misalnya. Dan itu ada beberapa pertanyaan terkait virus gitu. Nah, ini yang saya tanya, apakah betul itu virus memang tidak bisa bertahan lama di luar makhluk hidup gitu. Jadi memang kalau misalnya mungkin pada makhluk ya, benda mati ataupun juga mungkin jenazah itu lebih atau potensinya tidak menular gitu. Betul nggak sih dok seperti itu? Iya, jadi
virus itu karakteristiknya yang membedakan dengan bakteri adalah bahwa kalau virus itu dia hanya bisa hidup di sel hidup, ya, hanya bisa sesuai dengan spesifikasi dari virus. Jadi kalau ada virus tumbuhan, ini dipelajari teman-teman di Fakultas Pertanian, itu kan bisa infeksi tumbuhan, tapi kan tumbuhan itu sel hidup. Kemudian ada virus yang menginfeksi hewan, kemudian ada virus yang juga menginfeksi manusia. Nah, jadi virus itu bisa hidup dan berkembang biak. Ya, hidup itu artinya bisa bereplikasi, ya, bisa berkembang biak, itu hanya bisa di sel hidup. Berbeda dengan bakteri. Bakteri bisa tumbuh di luar organisme hidup. Misalnya ada bakteri yang bisa tumbuh di tanah, ya, ada tumbuh di lain-lain, ya, di perairan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya virus itu tumbuh di luar mikroorganisme hidup, ya, itu mungkin bisa bertahan tetapi memang tidak lama. Ya, contohnya SARS-CoV-2 ini ketika hidup di permukaan, misalkan di permukaan kertas atau baja atau plastik, itu kan kemampuan bertahannya hanya dalam hitungan jam. Setelah itu maka virus itu tidak aktif lagi, kehilangan daya infeksinya. Artinya dia sudah tidak bisa lagi menginfeksi manusia atau apalagi menimbulkan penyakit. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalaupun virus itu bertahan di luar, bertahan itu dia tidak bisa berkembang biak, dia tidak bisa bereplikasi, menghasilkan virus-virus baru tidak bisa, tetapi dia tetap memiliki daya infeksiusnya sesuai dengan karakter dari virus tersebut. Dan itu pun juga sesuai dengan di mana dia hidupnya, ya, misalkan apakah di permukaan kertas, apakah di baja, apakah di tembaga misalnya, itu berbeda-beda. Ya, baik. Jadi memang apa ya, virus kan itu harus membutuhkan makhluk hidup lain untuk Ya, bisa atau dalam bahasa berkembang biak ya, biologinya itu butuh host, to butuh host sel ya. host, ya, butuh inang dalam bahasa Indonesianya. Oke. Ya, baik. Jadi meskipun memang tidak bisa bertahan lama, tapi tetap kita harus mematuhi ya protokol-protokol COVID yang ada gitu. Ini untuk kemudian mencegah kita tertular gitu. Baik itu dari benda mati ataupun juga dari makhluk hidup yang mungkin ada COVID di dalam tubuhnya.